Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dalam pembelajaran online mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Ini adalah pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penentuan harga faktor produksi. Nah, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai faktor-faktor produksi, bahwa faktor produksi itu ada 4 ya. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada modal, lalu ada tenaga kerja, dan yang keempat adalah keahlian keusahawanan. Nah, jadi ini kita akan mempelajari tingkat bagaimana kita menggunakan faktor-faktor itu, faktor produksi tersebut supaya penggunaannya lebih efisien gitu. Jadi dalam jangka panjang bahwa perusahaannya itu akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan faktor produksi yang dipakai. Oke, kita mulai saja. Pentingnya analisis penentuan harga faktor produksi. Nah, ini dilatar belakangin bahwa pada teori permintaan terhadap faktor produksi menjelaskan ciri permintaan terhadap faktor produksi dan penentuan harga dari faktor produksi tersebut. Nah, analisis ini akan menerangkan bagaimana faktor produksi dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Analisis ini juga menerangkan syarat yang perlu dicapai untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi suatu perusahaan dia tidak bisa menggunakan faktor produksi itu tanpa perhitungan yang jelas atau tanpa perhitungan yang matang, sehingga keuntungannya dapat maksimum gitu. Oke, nah ini ada 2 alasan yang menyebabkan kenapa penting dilakukan analisis pada penentuan harga faktor produksi. Yang pertama adalah bahwa analisis tersebut akan menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Nah, jadi dengan ada analisis ini kita tahu bahwa suatu perusahaan akan memproduksi barang X sebanyak berapa unit. Nah, dari jumlah tersebut dia akan dapat diketahui dengan pasti bahwa berapakah banyak jumlah modal yang diperlukan, berapakah banyak tenaga kerja yang diperlukan, berapakah banyak misalnya apalagi ya entrepreneurship yang diperlukan. Nah, sehingga nanti hasil dari produksi yang dibuat oleh perusahaan itu dapat benar-benar efisien. Efisien dalam hal ini adalah tingkat biayanya minimum dan keuntungannya lebih maksimal. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan dari berbagai faktor produksi itu ditentukan. Nah, ini yang kedua alasan ya kenapa analisis itu penting dilakukan. Selanjutnya kita bahas yang pertama mengenai alasan yang pertama, yaitu adanya pengalokasian dari faktor produksi. Keinginan masyarakat itu adalah tidak terbatas. Nah, sedangkan sumber daya yang disediakan itu mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang kita ingini. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama dulu ya, bahwa sifat sumber daya itu adalah tidak terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas gitu ya. Lalu usaha yang dilakukan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber-sumber daya yang tersedia. Nah, tujuan ini akan dicapai apabila sumber-sumber daya dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal. Produksi yang dihasilkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling maksimum. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu untuk perusahaan, usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor produksi yang optimal itu harus dijalankan. Nah, jadi perusahaan itu tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan tenaga kerja atau dalam menggunakan modal. Nah, gitu. Jadi harus ada perhitungan yang benar-benar pasti atau yang benar-benar matang gitu ya. Di satu pihak, usaha tersebut adalah penting karena tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, ini tujuannya adalah untuk efisiensi. Di lain pihak lagi, usaha tersebut adalah perlu karena keuntungan perusahaan
ada kalanya survival perusahaan tersebut adalah tergantung kepada kemampuan perusahaan tersebut dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang diperolehnya secara efisien. Jadi dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan itu adalah perusahaan yang mampu menggunakan faktor-faktor produksi itu secara efisien. Gitu. Jadi kalau dia boros menggunakan atau katakanlah tenaga kerjanya berlebih, katakanlah modal yang dia gunakan berlebih dalam memproduksi suatu barang, itu kan lama-lama akan mengurangi keuntungan. Kalau keuntungannya lama-lama berkurang, suatu saat perusahaan itu tidak mempunyai modal lagi untuk beroperasi sehingga dia tidak dapat bertahan dan akhirnya terjadilah kebangkrutan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ini ya, faktor-faktor produksi. Kita review lagi sedikit mengenai faktor produksi dan balas jasanya. Nah, faktor produksi tadi ada 4 ya, ada tenaga kerja, ada tanah, ada modal, dan ada keahlian keusahawanan. Nah, balas jasa untuk tenaga kerja adalah gaji atau upah. Lalu balas jasa untuk tanah adalah sewa. Dan balas jasa untuk modal adalah berupa bunga. Sedangkan balas jasa untuk keahlian keusahawanan itu disebutnya dengan keuntungan. Oke, selanjutnya kita bahas alasan yang kedua, yang tadi ya, kenapa analisis faktor produksi itu perlu dilakukan. Nah, yang kedua adanya penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara tersebut merupakan jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Nah, ini pendapatan nasional itu biasanya disebut juga dengan GDP atau Gross Domestic Product gitu. Pendapatan nasional juga menunjukkan nilai agregat produksi nasional. Nah, agregat itu adalah nilai keseluruhan dari produksi nasional. Artinya nilai perusahaan yang ada di dalam suatu negara Indonesia ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harus dijumlahkan berapa produksi dari perusahaan-perusahaan. Gitu. Ya, selanjutnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Dalam suatu perusahaan, hasil penjualannya adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Jadi ini mengenai pendapatan dan distribusi pendapatan. Oke, nah. Pendapatan nasional menunjukkan pula pendapatan dari masing-masing faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Nah, ini menyangkut yang pertama adalah berapa bagian dari pendapatan nasional yang diterima para pekerja. Lalu berapa bagian yang berupa sewa, berapa bagian yang berupa bunga, dan berapa bagian yang berupa keuntungan. Jadi pendapatan yang nasional secara keseluruhan itu nanti dapat dibagi-bagi atau dipecah menjadi bagian-bagian seperti ini gitu. Jadi ada bagian dari pendapatan nasional yang diterima pekerja atau upah, lalu berupa sewa, berupa bunga, dan berupa keuntungan. Jadi nanti kita data itu bisa kita breakdown gitu. Oke, analisis mengenai permintaan faktor produksi dinamakan juga teori tentang penentuan harga faktor produksi yang disebut dengan teori distribusi. Nah, analisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dia menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi. Yang kedua, menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan ke berbagai faktor produksi. Jadi ini yang dipelajari dalam teori distribusi ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai elastisitas faktor produksi ya. Elastisitas faktor produksi. Nah, elastisitas dari faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi. Yang kedua adalah perbandingan antara biaya faktor dengan biaya total. Yang ketiga adalah tingkat penggantian tingkat penggantian antara faktor produksi.
Dan yang keempat adalah tingkat penurunan dari kurva MRP. Nah, apa itu kurva MRP? Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh tabel yang menyajikan jumlah pekerja, jumlah produksi, dan penjualan. Nah, ini datanya seperti ini, ada 6 kolom. Kolom yang pertama adalah data mengenai jumlah pekerja atau dilambangkan dengan L. L itu adalah singkatan dari labor. Ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tenaga kerja di sini ya. Lalu kolom yang kedua adalah tentang produksi fisik total atau disingkat juga dengan PPP. Ini menyatakan jumlah banyaknya yang dapat diproduksi. Lalu ada produksi fisik marginal. Nah, marginal ini kita sudah belajar ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa cara menghitungnya adalah yang pertama kita lihat di sini 0 ya, 0. Di baris yang kedua, di jumlah L-nya 1 ini, kita cara mencarinya adalah 24 dikurang 0 sama dengan 24. Kita taruh di sini. Lalu di tenaga kerja yang kedua, jumlahnya 2 unit, MPP-nya adalah 45 dikurang 24. Hasilnya 21, kita taruh di sini. Lalu di jumlah tenaga kerja yang ketiga, TPP-nya adalah 63, maka MPP-nya adalah 63 dikurangi dengan 45, dapat 18. Lalu pada jumlah tenaga kerjanya 4 orang atau 4 unit, TPP-nya adalah 78, maka MPP-nya adalah 78 dikurang 63, dapat 15. Lalu pada jumlah tenaga kerjanya 5, TPP-nya adalah 90, maka MPP-nya adalah 90 dikurang 78, dapat 12. Pada tingkat yang tenaga kerja 6, TPP-nya adalah 99, maka MPP-nya adalah 9 ya. 90 dikurang 99 dikurang 90 dapat 9. Pada tingkat tenaga kerja yang ketujuh, TPP-nya adalah 105, maka NPP-nya adalah 105 dikurang 99 dapat 6. Lalu pada tenaga kerja yang ke-8, TPP-nya adalah 108, maka MPP-nya adalah 108 dikurang 105, dapatnya 3. Lalu pada tingkat produksi yang ke-9 adalah TPP-nya tetap 108, maka MPP-nya adalah 0. 108 dikurang 108 yang di sini. Nah, ini cara kita menghitung MPP. Lalu kolom 4 ini menyatakan harga ya, harga dari suatu barang tersebut. Katakanlah harga di sini kita misalkan sama, yaitu harganya 5.000. 5.000 per unit barang. Nah, maka hasil penjualan produksi total itu kita dapat hitung dengan melalui perkalian TPP dengan P-nya. TPP-nya 0 kali 5.000 sama dengan 0. TPP-nya 24 dikali 5.000, 120. TPP-nya 45 dikali 5.000 sama dengan 225. TPP-nya 63 dikali 5.000 sama dengan 316. Begitu seterusnya sampai ke bawah. TPP-nya 108 dikali 5.000 dapatnya 540. Lalu kolom yang keenam adalah hasil penjualan produksi marginal atau disebut juga dengan MRP. Gitu ya. MRP ini sama dengan MPP dikali P. Rumusnya. Nah, rumus MPP dikali P. Berarti MPP-nya adalah di sini 0, ya. Lalu MPP di sini adalah 24. 24 dikali 5.000 sama dengan 120.000. Lalu 21 dikali 5.000 sama dengan 105.000. Lalu 18 dikali 5.000 sama dengan 90.000. Lalu 15 dikali 5.000 sama dengan 75.000. Begitu seterusnya. Kita kalikan kolom MPP dikali dengan harganya ya, harganya yang di sini. Sehingga dapatlah kita peroleh hasil-hasil yang di sini. Oke, silakan nanti dicoba menghitung sendiri. Nah, ini adalah penjelasan dari tabel tersebut. Nah, kita baca ya. Kolom 1
itu menunjukkan berbagai jumlah faktor produksi yang banyaknya dapat diubah-ubah dengan yang diperlukan. Nah, inilah faktor produksi. Nah, pada kasus ini dimisalkan faktor produksinya adalah L atau jumlah pekerja, gitu ya. Jadi ini jumlahnya dapat dirubah-ubah. Lalu kolom kedua dan ketiga menunjukkan jumlah faktor produksi yang berbeda akan mempengaruhi tingkat produksi. Di mana kolom 2 menunjukkan jumlah produksi fisik atau TPP atau total physical product yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja Nah, TPP biasanya disebut juga dengan fungsi produksi. Nah, misalkan 3 unit tenaga kerja menghasilkan 65 unit dan 5 unit tenaga kerja menghasilkan 90. Nah, ini data-data yang kita lihat dari sini ya, data dari TPP. Lalu selanjutnya kolom 3 itu menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Nah, pertambahan produksi tersebut dinamakan dengan produksi fisik marginal atau marginal fisik product atau disingkat juga dengan MPP. Nah, pada contoh soal, tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1, produksinya bertambah dari 0 menjadi 24 unit. Maka MPP-nya adalah 24 dikurang 0, sama dengan 24 unit. Nah, lalu tenaga kerja ditambah lagi menjadi 1, sehingga menjadi 2. Produksinya bertambah dari 24 menjadi 45. Maka MPP-nya adalah 45 dikurang 24, sama dengan 21. Nah, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tingkat produksi dan hasil penjualan. Nah, ini di kolom 6 ya. Kolom 6 menunjukkan besarnya perubahan hasil penjualan sebagai akibat dari pertambahan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan 1 tenaga kerja yang digunakan. Nah, ini kolom 6 ya tadi ya. Kolom 6 ini tadi adalah tentang MPP ya. MRP. Jadi ini kolom 6. Nah, perubahan hasil penjualan tersebut dinamakan dengan hasil penjualan produksi marginal atau marginal revenue product atau disingkat dengan MRP. Lalu selanjutnya, oke. Nah, nilai MRP ini dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama adalah mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Yang kedua adalah dengan menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Nah, ini ada 2 cara menghitungnya. Pada tabel di atas kita menggunakan cara yang pertama ya, yaitu mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Nah, tingkat produksi dan hasil penjualan. Nah, ini mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga, berarti MPP dikali P itu sama dengan MRP. Nah, contohnya kolom 6 menunjukkan 5 orang pekerja dengan memproduksi marginalnya adalah 12 unit dan harga barangnya adalah 5.000. Maka hasil penjualan produksi marginal dari 5 orang tersebut adalah 12 dikali 5.000 sama dengan 60.000. Gitu ya. 12 yang di sini dikali 5.000. Jadi gampang ini ya, tinggal masukin ke rumusnya. Nah, menentukan beda di antara hasil penjualan faktor penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Nah, di sini dicontohkan 5 orang tenaga kerja memproduksi produksi fisik total mencapai 90 unit dan hasil penjualan produksinya berjumlah 450.000. Jika jumlah tenaga kerja dikurangi 1 orang sehingga hanya tinggal 4 orang tenaga kerja, maka produksinya akan turun menjadi 78 unit. Dan menyebabkan kemerosotan hasil penjualan produksi total menjadi 390.000. Nah, hasil penjualan marginalnya untuk tenaga kerja kelima adalah dengan mengurangi 450 dikurangi dengan 390 sama dengan 60.000. Nah, nilai 60.000 ini ditunjukkan di kolom 6. Jadi sama saja caranya. Nah, ini kurva gambar 13.1 ini merupakan kurva fungsi produksi atau yang dikenal juga dengan kurva TPP. Nah, kita lihat di sini kurva fungsi produksi pertama naik gitu ya, lama-lama dia akan menurun gitu.
karena dia sudah mencapai maksimum ya, sudah mencapai maksimum pada suatu titik dan tidak bisa ditambah. Artinya apa? Artinya penambahan faktor produksi yang digunakan itu hanya menyebabkan penurunan hasil produksi, sehingga dia bentuk kurvanya pertama naik dan kemudian perlahan akan mulai menurun. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kurva TPP, MPP, dan MRP. Nah, pada gambar yang tadi menunjukkan kurva produksi yang mengacu pada angka-angka yang ada di dalam kolom 1 dan 2 pada tabel di atas. Jadi ini gambar ini diambil dari kolom 1 ya. Kolom 1 dan 2. Nah, misalnya kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat di sini pada saat L-nya 2 maka TPP-nya adalah 45. Kita lihat di sini 2 dan kira-kira TPP-nya 45, kira-kira di sini. Jadi ini diambil dari kurva dari tabel yang di atas. Oke. Terlihat hukum lebih, terlihat pada kurva tersebut terlihat hukum hasil lebih yang semakin berkurang, yang mempengaruhi fungsi produksi. Nah, pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi penambahan tersebut semakin lama dia akan semakin kecil. Gitu artinya. Lalu yang kedua, gambar 13.2 adalah kurva TPP. Kurva TPP ini, kurva MPP ya. Kurva MPP ini bentuknya seperti kurva permintaan, dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Ini juga diambil dari data-data yang ada pada tabel di atas. Nah, kita lihat pembahasnya grafik 13.2 menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Nah, kurva MPP ini mengacu pada kolom 3 dari tabel 13.1. Jadi tabel yang di sini ya. Nah, ini ya, kolom 3. Jadi angka-angkanya diambil dari sini. Oke. Selanjutnya, mana tadi? Ini ya. Bentuk kurva yang seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambah atau dengan tenaga kerja yang berikutnya, kemampuan memproduksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Tuh, itu artinya. Nah, kurva atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kurva itu menggambarkan bahwa semakin tinggi harga dari faktor produksi, maka semakin sedikit permintaan atas faktor produksi tersebut. Jadi ini sama dengan kurva permintaan. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah perubahan harga akan mengubah pendapatan real pembeli, dan perubahan pendapatan real ini selanjutnya akan mempengaruhi permintaannya. Jadi kalau harganya naik, pendapatan real kita seolah-olah menjadi berkurang gitu, karena harga barangnya jadi mahal, sedangkan pendapatan kita tetap, itu maksudnya. Lalu perubahan harga merubah kepuasan relatif dari mengkonsumsi barang tersebut dibanding dengan barang lain. Yang tadinya kita bisa membeli, katakanlah untuk misalnya kita contohkan ciki ya. Ciki pertama harganya normal misalnya katakanlah 5.000. Lalu dengan punya uang 10.000 kita bisa membeli 2 ciki. Nah, sekarang harganya naik menjadi 8.000. Which is dengan uang 10.000 kita cuma bisa membeli 1 ciki dan ada kembaliannya 2.000 lagi. Artinya kita nggak puas makannya. Yang tadinya kita bisa makan 2 bungkus, sekarang kita cuma bisa makan 1 bungkus. Nah, itu maksudnya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai ini ya. Nah, ini permintaan atas suatu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah. Nah, ini disebabkan oleh yang pertama adalah adanya hubungan yang berlawanan antara harga dan harga dari faktor produksi dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Lalu adanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Oke. Nah, ini adalah bentuk kurva MRP. Nah, bentuk kurva MRP juga menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Nah, kita lihat kurva MRP ini mengacu kepada angka-angka yang ada di kolom 6 pada tabel 13.1. Jadi kita mengambilnya juga dari kolom tabel 13 yang di atas ya, yang dari sini. Oke, ya, nah dari sini kita ngambilnya MRP, kita ngambilnya adalah sini. Oke.
kurva MRP, yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Nah, kurva MRP dilukiskan berdasarkan angka-angka di tabel di kolom 6 gitu. Jadi kalau kita lihat harganya, di sini ada labornya, tenaga kerjanya, di sini ada TPP-nya. Nah, di sini adalah MR-nya. Jadi nanti kalian kalau ada tugas, nah ini nama sumbunya itu harus ditulis ya. Di sini adalah sumbu L, yang di sini adalah sumbu TPP gitu. Jadi kalau kita lihat kurva yang satu lagi, nah ini kurva TPP ya, ini kurva MPP. Nah kurva MPP itu ada L, sumbu horizontalnya, dan ada TPP pada sumbu vertikalnya, sehingga hasilnya adalah kurva MPP. Seperti itu. Jadi nanti tugas, kalau ada tugas harus ditulis dengan lengkap lambang atau simbol dari kedua sumbu, baik horizontal maupun vertikal. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kapan perusahaan itu dapat meminimumkan biaya. Nah, syarat untuk meminimumkan biaya yaitu ada beberapa itu. Yang pertama adalah pada saat MPPL sama dengan MPPL dibagi PL sama dengan MPPC dibagi PC. Apa itu MPPL? Apa itu MPPC? Nah, ini di sini ada keterangannya ya. MPPL adalah produksi fisik marginal dari tenaga kerja. Atau L itu adalah singkatan dari labor ya. Dan MPPC adalah produksi fisik dari modal. Ini singkatan dari cost. Atau singkatan dari kapital. Nah, jadi syarat untuk memaksimumkan itu adalah pada saat MPPL dibagi dengan harganya sama dengan MPPC dibagi dengan harga kapitalnya. Gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan, maka kalau rumus yang tadi ya, kalau rumus yang ini kita jabarkan, maka itu MPPL itu dia akan sama dengan PL dan MPPC itu sama dengan harganya, dengan PC. Nah, ini. Atau kalau disebut juga dengan kita jabarkan lagi, kita tulis dalam bentuk lain bahwa MPPL dibagi PL sama dengan MPPC dibagi PC itu sama dengan 1. Ini adalah syarat-syarat kapan keuntungan perusahaan itu dapat maksimum. Nah, makanya tadi perusahaan itu tidak boleh menggunakan faktor produksi asal-asalan. Jadi harus ada perhitungan yang jelas. Jadi kapan itu dia perusahaannya mencapai keuntungan yang maksimum? Ya, apabila harga produksi marginal dari tenaga kerja yang digunakan dibagi dengan harganya itu sama dengan 1. Jadi ini di sini kuncinya ya. Jadi harus sama dengan 1. Kalau di atas 1 dia nggak ke maksimum. Kalau di bawah 1 dia juga nggak akan maksimum. Jadi keuntungan maksimum tercapai pada saat MPPL sama dengan PL dan pada saat MPPC sama dengan PC. Oke, itu materi mengenai penentuan harga faktor produksi di pertemuan yang ke-13 ini. Selanjutnya, mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal pada slide yang ada di bagian akhir ya, slide presentasi. Demikian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.